Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Fadila Putri dengan NIM 210291128 dari kelompok 4 basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat tabel dan form data mahasiswa Departemen Matematika dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Terlebih dahulu kita dapat membuka aplikasi Microsoft Access, kemudian muncullah tampilan seperti pada layar saya sekarang ini. Selanjutnya, kita dapat memasukkan judul dari file yang akan kita buat. Kita akan beri judul tugas project akhir. Lalu kita dapat mengklik icon di samping dan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita dapat memilih tempat penyimpanan file yang akan kita buat. Lalu kita pilih dan klik OK. Selanjutnya kita akan mengklik icon create dan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik view dan kita dapat memasukkan nama tabel yang akan kita buat. Tabel yang akan kita buat yaitu data mahasiswa Departemen Matematika. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data-data yang akan kita buat. Yang pertama yaitu nama mahasiswa. Nah, karena nama mahasiswa bukan merupakan primary key, kita nonaktifkan primary key pada data mahasiswa. Dengan klik icon di atas, lalu kita masukkan NIM. Nah, karena NIM merupakan primary key dari tabel, maka kita akan jadikan NIM ini sebagai primary key dengan klik kanan, lalu klik primary key. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masukkan data-data yang akan kita buat, yaitu BP, LTM, selanjutnya Prodi, lalu NIK KTP, lalu tanggal lahir, selanjutnya jenis kelamin, selanjutnya agama, lalu nomor HP, atau WA, selanjutnya email, lalu hobi, selanjutnya semester sekarang, lalu nama dosen PA, selanjutnya ada UKT, lalu ada jumlah, yang terakhir jumlah semester yang diambil. Nah, langkah selanjutnya kita dapat menentukan data type atau tipe data dari masing-masing data. Yang pertama, nama mahasiswa. Karena ini merupakan data mahasiswa, maka tipe datanya itu berbentuk teks ya. Selanjutnya, untuk NIM, tipe datanya berbentuk number. Lalu BP, data type-nya yaitu number. Selanjutnya, untuk Prodi, data type-nya teks. Untuk NIK, data type-nya number. Lalu untuk tanggal lahir, data type-nya date or time.
Selanjutnya untuk jenis kelamin, karena jenis kelamin sudah pasti pilihannya adalah jenisnya adalah laki-laki atau perempuan. Maka kita dapat mengklik icon lookup wizard. Lalu kita pilih I will type in the values that I want. Lalu klik next. Dan kita masukkan pilihan. Pertama ada laki-laki. Lalu yang kedua yaitu perempuan. Lalu kita klik next dan finish. Nah, selanjutnya untuk agama, dengan cara yang sama kita klik lookup wizard, lalu klik I will type in the values that I want, lalu next, dan kita masukkan jenis-jenis agama yang ada. Pertama Islam, lalu ada Protestan, lalu ada Katolik, selanjutnya ada Hindu, lalu ada Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Lalu klik next dan finish. Selanjutnya untuk nomor HP, tipe datanya yaitu number, email, tipe datanya teks, hobi, data type-nya teks, semester sekarang. Dengan cara yang sama, kita klik lookup wizard dan I will type in the values that I want, lalu next. Lalu kita masukkan semester pada perkuliahan yaitu sampai semester 8. Lalu next dan finish. Nama dosen, data type-nya teks, UKT, data type-nya teks, dan jumlah semester yang diambil, data type-nya number atau angka ya. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita dapat men-save dan kita klik icon view. Nah, setelah itu, kita lanjut akan membuat form dari tabel data mahasiswa. Dengan cara klik create, lalu klik form. Nah, muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik view dan desain view. Nah, di sini kita dapat mendesain sekreatif mungkin form dari data mahasiswa yang akan kita buat. Di sini saya akan menambahkan beberapa tombol. Untuk itu saya memperlebar terlebih dahulu bagian bawah. Nah, untuk membuat tombol, kita dapat mengklik button, lalu kita letakkan di tempat yang kita mau. Nah, setelah itu pilih record navigation dan klik go to previous record, lalu next, lalu next, dan finish. Muncullah sebuah tombol, di mana tombol ini berfungsi untuk beralih ke halaman sebelumnya. Selanjutnya kita akan buat tombol next. Kita klik go to next record, lalu next, dan finish. Nah, selanjutnya kita akan buat tombol lain seperti cara yang kita lakukan sebelumnya. Lalu kita klik record operation dan save record. Nah, di sini kita akan membuat tombol save. Lalu kita klik next dan finish. Nah, tombol ini berfungsi untuk menyimpan data yang kita masukkan, yang telah kita input. Dan tombol-tombol ini juga dapat kita custom ukurannya, bisa diperbesar atau diperkecil. Selanjutnya kita buat tombol delete. Kita klik record operation, lalu delete record, lalu klik next.
next, dan finish. Tombol ini berfungsi untuk menghapus data yang telah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol terakhir, yaitu tombol untuk mencetak. Kita klik record operation, lalu kita klik print record. Nah, lalu kita finish. Nah, tombol ini digunakan untuk mencetak data yang telah kita buat. Nah, eh, tombol-tombol yang telah kita buat ini dapat kita atur posisinya sesuai dengan selera. Di sini saya akan mencoba merapikan tombol-tombol yang telah saya buat. Nah, setelah itu kita dapat meng-custom atau mendesain sendiri warna tampilan dan font dari form yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan menghapus gambar ini. Lalu saya akan memilih font dari judul. Untuk judul saya akan menggunakan font yang lebih mencolok dan kita gunakan warna putih. Lalu kita dapat memilih warna latar dari bagian judul ini. Saya akan menggunakan warna ini. Dan kita dapat mengatur posisi dari tulisan. Selain itu, kita juga dapat menambahkan gambar, masukkan gambar atau logo dengan cara mengklik image, lalu kita akan pilih tempat kita memasukkan image dan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan bisa memilih gambar apa yang akan kita masukkan, lalu kita klik OK, dan kita dapat mengatur ukuran dan posisi dari gambar yang kita masukkan, dan juga judul yang kita buat. Nah, untuk judul saya akan sedikit perbesar ukurannya. Hmm. Nah, setelah itu kita dapat memberikan warna latar pada bagian ini dengan klik kanan, lalu fill or back color. Kita akan menggunakan warna abu-abu. Nah, selanjutnya untuk pada bagian ini kita akan memilih fontnya, yaitu Times New Roman, dan kita dapat memilih warnanya yaitu hitam. Mungkin kita dapat membold agar tulisannya lebih mudah untuk dibaca dan lebih jelas. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengatur warna dari setiap tampilan data seperti ini. Lalu kita klik kanan dan kita masukkan warna sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna
warna ini. Selanjutnya, untuk bagian ini juga saya akan beri warna yang nah, setelah itu untuk buttonnya juga dapat kita tambahkan warna sesuai dengan keinginan. Akan menggunakan warna warna yang cocok. Warnanya bisa disesuaikan sesuai dengan selera kita masing-masing. Mungkin di sini kita bisa memilih tulisan dan juga warna tulisan sehingga lebih jelas dan lebih mudah untuk dibaca. Seperti itu. Nah, setelah selesai, kita dapat meng-save form, nama formnya itu data mahasiswa Departemen Matematika, lalu klik OK, dan kita klik View. Selanjutnya, beginilah tampilan setelah kita save dan kita klik View tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aulia dengan NIM 2102980. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan tabel IP mahasiswa beserta formnya. Yang pertama kita klik menu Create, lalu Table Design. Yang ini kita close dulu. Nah, untuk yang pertama kita masukkan nama mahasiswanya, kemudian NIM, kemudian IP semester 1 sampai IP semester 14. Kita copy lalu kita paste saja. Kita masukkan sampai IP semester 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, terakhir 14, lalu kita masukkan IPK. Kemudian data type untuk nama mahasiswa ini short text. NIM-nya ini number. Karena NIM ini mahasiswa itu beragam, jadi NIM itu disebut sebagai primary key. Nah, untuk data type IP semester sampai IPK itu short text. Kemudian, tabelnya kita save, kita isi sebagai tabel IP mahasiswa. Lalu, selanjutnya kita akan membuat form mahasiswa. Kita klik tabel IP mahasiswanya, lalu kita klik pilihan create, lalu home. Nah, kemudian
Kita klik design view. Nah, di sini kita bisa mendesain form yang telah kita buat. Di sini saya akan memperbesar formnya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa tools yang bisa digunakan untuk next. Nah, saya akan menambahkan tools yang bisa digunakan untuk kembali ke form sebelumnya dan untuk next ke form selanjutnya. Nah, ini kita klik button, lalu kita buat di sini. Nah, ini kita pilih go to previous record, next. Nah, lalu kita klik finish. Maaf, kita ulangi. Kita klik button, lalu kita gambar desain buttonnya. Button, terus kita gambar. Nah, kemudian go to previous record. Oke. Lalu kita klik finish. Nah, kemudian kita klik button lagi. Lalu kita gambar buttonnya. Untuk yang next record, lalu kita klik finish. Nah, kemudian kita buat lagi buttonnya untuk save database-nya. Kita klik record operations, save record, next. Teksnya kita ubah saja menjadi save, lalu finish. Nah, ini bisa kita sesuaikan ukurannya dan kita pindahkan tempatnya. Nah, untuk selanjutnya kita klik lagi button. Nah, kita klik button untuk delete record operation, delete record, next. Kita gunakan text delete, lalu finish. Lalu kita klik button lagi. Kita akan membuat print record-nya agar database-nya bisa di print, lalu next, picture, kita pakai ininya picture, lalu finish. Nah, maka akan muncul buttonnya seperti ini. Nah, tinggal kita rapihkan saja. Nah, kemudian untuk tabel ini bisa kita ubah warnanya sesuai dengan kreativitas kita. Di sini saya akan mengubah warnanya menjadi warna putih. Lalu ininya saya ubah menjadi warna marun. Kemudian fontnya ini bisa kita ubah. Di sini saya akan mengubah menjadi Algerian. Kemudian saya akan bold tulisannya. Dan ini dapat dipindahkan tulisannya.
Nah, kita bisa buat tulisannya menjadi di tengah seperti ini. Nah, kemudian ini bisa juga kita perbesar. Nah, untuk nama mahasiswanya ini kita ubah teksnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita bisa mengubah warnanya. Ini coba kita pakai warna hitam, kemudian yang ininya kita pakai warna ini. Nah, ini bisa kita ubah sesuai dengan kreativitas kita. Untuk formnya ini bisa kita ubah sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Untuk buttonnya bisa juga kita ubah sesuai dengan warna yang sama dengan di atas agar lebih matching. Nah, kemudian inilah hasil tabel IP mahasiswa yang sudah kita edit. Nah, lalu inilah formnya, tinggal kita klik save. Lalu kita ubah menjadi form IP mahasiswa, kita klik OK. Nah, maka di sini sudah ada hasilnya form IP mahasiswanya seperti ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Diputra. Saya akan melanjutkan pembuatan tabel data nilai mahasiswa dan from data nilai mahasiswa. Pertama, kita buat tabel data nilai mahasiswa dulu, yaitu dengan cara berikut: klik create, lalu table, lalu kita save, kita ubah namanya menjadi data nilai lalu kita save. Selanjutnya, design view. Di field name kita tulis, yaitu kita ketik nama mahasiswa. Selanjutnya di data tab-nya short tag, lalu data tab-nya number, lalu di field name-nya mata kuliah. Untuk data tab-nya short tag, lalu field name-nya absen. Kita pilih data tab-nya tugas, data tab-nya number, lalu UTS, data tab-nya number, lalu UAS, data tab-nya number lagi, lalu kita save. Selanjutnya, di bagian field name kita bikin lagi rata-rata. Lalu data tab-nya calculate. Klik absen, lalu tambah, lalu klik tugas, tambah, lalu UTS, tambah, bikin kurung di ujung-ujung sisinya, tutup kurung. Lalu dibagi 4.
Lalu selanjutnya kita save. Selanjutnya kita close. Lalu klik create. Lalu from. Lalu tampak tampilan seperti berikut. Lalu kita klik kanan, design view. Lalu terlihat tampilan seperti ini, kita klik kanan, lalu kita delete, kita klik kanan di bagian, lalu kita pilih insert image, kita pasang logo UNP sebelah kiri atas. Lalu kita posisikan logo tersebut. Lalu kita blok data nilai mahasiswa, kita ganti tipe tulisannya yaitu Algerian. Lalu pilih ukurannya yaitu ukuran 20. Kita posisikan. Kita blok lagi. Kita ganti dengan warna putih. Selanjutnya, klik Save File. Lalu kita pilih warna merah. Sudah jadi bagian judulnya. Selanjutnya, lalu kita klik button. Kita posisikan. Lalu kita pilih record navigation untuk bagian kategori dan action-nya go to previous record. Lalu kita next. Selanjutnya nampak tampilan seperti di layar. Kita klik next. Selanjutnya kita klik button lagi, posisikan di sebelahnya. Lalu kita pilih bagian kategorinya yaitu record operation dan action-nya delete record. Kita next. Lalu kita klik bagian text, lalu next dan finish. Selanjutnya button lagi, posisikan di sebelah delete, pilih record operation, lalu save record, klik next, lalu teksnya kita ganti menjadi save. Lalu kita finish. Selanjutnya button lagi, action, lalu kita next, bagian teksnya kita ganti jadi new. Lalu kita next, lalu finish. Button lagi, posisikan di sebelah new, kita pilih from operation, bagian action-nya yaitu close from. Lalu kita next, lalu kita ganti teksnya menjadi close, lalu kita next, lalu finish. Selanjutnya button lagi, bagian kategorinya
dan actionnya kita ganti menjadi go to next record. Lalu next lagi, dan finish. Lalu kita posisikan button-button yang sudah kita bikin tadi agar terlihat rapi. Baiklah, setelah dirapikan, kita atur lagi ukuran layarnya. Kita rapikan lagi bagian data-datanya. Fill, lalu pilih warna berikut. Selanjutnya kita save. Kita ganti input data nilai mahasiswa. Lalu klik OK. Selanjutnya kita edit desain. Kita pilih subfill, lalu pilih warna abu-abu. Lalu kita edit lagi desain pada kolom bagian kiri. Kita pilih subfill, kita ganti dengan warna pink. Setelah diedit desainnya, lalu kita save. Lalu kita front view. Setelah itu, tampak desain input data nilai mahasiswanya seperti di layar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ramadhani dengan NIM 21029068 dari kelompok 4 basis data. Nah, pada video penjelasan pembuatan database mahasiswa menggunakan Microsoft Access ini, saya akan menjelaskan cara membuat query-nya. Di sini pada layar sudah saya buka Microsoft Access dengan tabel-tabel dan form yang sebelumnya sudah dibuat oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membuat query-nya. Tapi sebelum membuat query itu kita harus membuat relationship terlebih dahulu. Untuk membuat relationship ini, silahkan teman-teman lihat pada bagian atas ini terdapat pilihan database tools. Silahkan teman-teman klik database tools tersebut. Lalu selanjutnya kita klik relationship. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini tabel relationship-nya masih kosong, maka kita add tabel yang ada di atas ini. Nah, di sini kita akan add tabel-tabel yang tadinya sudah kita buat. Ada tabel data IP mahasiswa, kita add. Lalu ada data mahasiswa Departemen Matematika juga kita add. Dan ada data nilai mahasiswa kita add. Lalu ketika semua tabel data ini sudah kita add, maka kita klik close. Nah, di sini sudah terdapat 3 tabel. Agar lebih efisien lagi untuk melihat tabelnya, silakan teman-teman klik kanan dan klik size to fit agar nantinya atribut-atribut dari tabel ini terlihat. Begitu juga dengan data mahasiswa ini, kita juga size to fit. Lalu data nilai mahasiswanya juga kita size to fit. Untuk posisinya ini bisa kita atur sesuai dengan mau kita ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat relationship-nya. Pertama-tama kita klik nama mahasiswa yang ada pada tabel data itu mahasiswa yang kita hubungkan dengan data mahasiswa Departemen Matematika. Nah, di sini akan muncul do you want to edit the
existing relationship, silakan teman-teman klik yes. Lalu di sini sudah dapat teman-teman lihat ya, nama mahasiswa pada data IP mahasiswa dan nama mahasiswa pada data mahasiswa Departemen Matematika. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat relationship lagi antara tabel data mahasiswa Departemen Matematika dengan tabel data nilai mahasiswa. Di sini ada name, atribut name pada data mahasiswa yang kita hubungkan dengan name yang ada pada data nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini dan silakan teman-teman klik create yang ada pada layar ini. Nah, seperti ini. Nah, jika seperti ini maka relationship-nya sudah terbentuk, maka kita kembalikan dengan klik tanda silang atau close yang ada pada layar ini. Lalu akan ada ini, do you want to save change the silakan teman-teman klik yes. Nah, selanjutnya karena relationship-nya sudah kita buat, maka kita akan membuat query-nya tadi. Yang pertama, di sini pada bagian atasnya, silakan teman-teman klik create yang ada pada bagian atas. Nah, di sini ada banyak pilihan dan silakan teman-teman klik query design. Nah, melalui query design ini kita akan add tabel-tabel yang tadinya sudah kita buat. Yang pertama ada data IP mahasiswa, kita add. Lalu ada data mahasiswa Departemen Matematika juga kita add, dan data nilai mahasiswa juga kita add. Selanjutnya ketika ketiga tabel data sudah kita add, maka kita klik close. Nah, kita sedikit review agar bisa dilihat atributnya semuanya ya teman-teman. Nah, query yang pertama akan kita buat yaitu query data IP mahasiswa. Yang pertama akan kita lakukan, silakan teman-teman klik seluruh atribut yang ada pada data IP mahasiswa ini, mulai dari nama mahasiswa, lalu name. Kita klik 2 kali ya teman-teman di setiap atribut, lalu IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4, IP semester 5, IP semester 6, IP semester 8, IP semester 9, sampai IP semester 10, IP semester 11, IP semester 12, IP semester 13, IP semester 14, dan terakhir IPK. Nah, ketika semua atribut sudah kita masukkan ke dalam tabel yang di bawah ini, maka selanjutnya kita klik run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk nama dari query ini, selanjutnya kita save terlebih dahulu query yang sudah kita buat ini kita namakan dengan query dari data IP mahasiswa, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat query dari data mahasiswa Departemen Matematika. Caranya sama ya teman-teman, seperti tadi kita klik create yang ada pada bagian atas, lalu kita klik query design. Nah, kita klik data IP mahasiswa, kita add, lalu data mahasiswa Departemen Matematika juga kita add, dan data nilai mahasiswa juga kita add. Selanjutnya kita klik close. Nah, selanjutnya kita akan membuat data mahasiswa Departemen Matematika. Di sini dapat teman-teman lihat ada beberapa atribut dari data mahasiswa Departemen Matematika ini. Yang pertama ada nama mahasiswa, kita klik, lalu klik name, lalu klik BP atau tahun masuk ini, lalu klik prodi, lalu klik NIK, lalu klik tanggal lahir, selanjutnya jenis kelamin, lalu agama, lalu nomor HP, selanjutnya kita klik email, kita klik hobi, kita klik semester sekarang, lalu kita klik nama dosen TA,
kita klik UKT, dan terakhir ada jumlah SKS yang telah diambil. Nah, ketika semuanya sudah kita klik, maka selanjutnya kita klik Run seperti tadi. Nah, maka akan muncul query dari data mahasiswa Departemen Matematika ini. Selanjutnya kita klik kanan dan kita save. Kita beri nama dengan query data mahasiswa Departemen Matematika. Kita klik OK. Nah, maka sudah ada query dari data mahasiswa Departemen Matematika ini. Selanjutnya terakhir kita akan membuat query dari data nilai mahasiswa ini. Nah, caranya sama ya teman-teman, seperti tadi kita klik create kembali, lalu kita klik query design. Nah, maka di sini kita akan disuruh untuk add tabel-tabel yang kita punya. Maka kita akan add tabel data IP mahasiswa terlebih dahulu, lalu ada tabel data mahasiswa Departemen Matematika, dan terakhir ada tabel data nilai mahasiswa, ini kita juga add. Lalu selanjutnya kita klik close. Nah, kita klik kanan, kita sensitivity terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah ada atribut-atribut ya dari data nilai mahasiswa ini. Maka selanjutnya kita akan membuat query-nya. Kita klik nama mahasiswa pada data nilai mahasiswa ini. Lalu selanjutnya kita klik name, kita klik mata kuliah, kita klik absen, kita klik tugas, kita klik UTS, kita klik UAS, dan kita klik rata-rata. Untuk klik ya ini diingatkan sekali lagi ya teman-teman, kita klik 2 kali. Lalu selanjutnya ketika semuanya sudah kita klik lagi run yang ada pada bagian atas ini, yang tanda merah, tanda seru merah ini ya teman-teman. Nah, maka akan muncul query dari data nilai mahasiswa ini. Kita klik kanan lalu kita save. Kita beri nama dengan query nilai mahasiswa. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi kita sudah punya query data IP mahasiswa, query data mahasiswa Departemen Matematika, dan query dari nilai mahasiswa ini. Baiklah teman-teman, kita sudah bisa melihat ini bentuk query data IP mahasiswa, ini bentuk query data mahasiswa Departemen Matematika, dan ini query nilai mahasiswa. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya harap teman-teman paham. Cara membuat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Suwahyuni dengan NIM 21029186. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai report dan bagaimana mendesainnya berdasarkan data yang sudah dikerjakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita klik query, kemudian klik create, next klik report. Nah, akan muncul data seperti ini. Tampilan seperti ini. Maaf. Nah, ini sesuai salah satu data rekan saya yaitu Adam. Maka data query itu di sini kita akan mengeditnya dengan mengklik kanan lalu klik design view. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk laporan atau query-nya. Di sini kita akan mengedit. Ini kita ganti dengan laporan. Nah, di sini kita edit dengan ini, kita blok. Lalu kita ke file format. Di sini kita blok, kita bold. Lalu untuk penulisannya ini terserah sesuka hati kita bagaimana untuk mendesain laporan ini supaya terlihat menarik. Di sini saya menggunakan
menggunakan tulisan Arial. Tidak. Nah, dengan ukuran 20, lalu ke kanan. Di sini kita bisa fill or back color. Kita pilih warna merah. Nah, di sini karena tulisannya tidak terlihat, maka kita ubah warna tulisannya jadi warna putih. Atau terserah dari teman-teman maunya warna apa. Nah, untuk background dari judulnya ini bisa kita ganti juga dengan warna abu-abu. Kemudian untuk untuk dari ini nama mahasiswa, prodi, BP. Nah, ini kan tidak terlihat, maka kita bisa mengeditnya dengan mengklik, lalu kita bold, kita beri warna merah dan tulisnya kita beri warna putih. Saya jika ingin teman-teman memakai warna hitam, silahkan. Nah, setelah itu kita akan memperjelas tabel-tabel itu dengan line garisnya itu agak. Nah, untuk bagian BP atau tahun masuknya ini, pada tabelnya karena terlalu panjang bisa kita edit dengan memperkecil. Nah, untuk IPK juga kita atur. Nah, di sini ada bagian page numbernya kita ratakan dengan tabel di atas. Nah, untuk backgroundnya kita samakan dengan warna abu-abu. Nah, untuk ukuran dari judul besarnya ini kita besarkan. Kemudian untuk page headernya di sini bisa teman-teman beri warna, bisa diganti warnanya, bebas untuk warna apa saja, dan untuk tulisan bisa juga diatur. Untuk ukuran, di sini kita besarkan lagi agar terlihat jelas. Terlalu besar ya, bebas. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik home, kita bisa lihat dengan mengklik view. Nah, maka data yang akan keluar itu akan seperti ini. Sini ada page untuk numbernya, halamannya.
Laporan NIM nama mahasiswa prodi BP tahun masuk IPK. Nah, begitulah. Setelah itu kita klik kembali view-nya, lalu kita save. Nah, untuk save-nya, untuk bagian reportnya kita kasih nama laporan data mahasiswa dan data nilai. Kita klik OK, kemudian kita close. Nah, laporan data mahasiswa dan data nilai maka akan kita lihat dapat kita seperti layar tampilkan akan seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya dan Mega Saputla dengan NIM 2102954 akan membuat switchboard dan menu login. Pertama dengan cara mengklik icon yang di sebelah kiri pojok atas ini. Lalu kemudian kita edit namanya. Kita ubah namanya menjadi data Departemen Matematika. Baik, kemudian kita close. Selanjutnya kita klik new. Kita buat namanya yaitu input data. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi. Kita buat namanya laporan. Lalu kita klik. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu kita edit lagi data mahasiswa Departemen Matematika. Kita klik new. Untuk yang pertama kita masukkan teks input data. Lalu kita pilih go to switchboard. Lalu switchboardnya kita pilih input data. Lalu kita klik OK. Selanjutnya itu kita klik new. Kita ganti nama menjadi laporan. Selanjutnya itu go to switchboard. Switchboardnya kita pilih yang laporan. Oke, lalu kita klik OK. Lalu kita close. Selanjutnya pada menu input data kita klik kemudian kita ubah teksnya menjadi input data mahasiswa. Komennya kita ubah ke open form in add mode, yaitu input data mahasiswa Departemen Matematika. Kita klik OK.
Selanjutnya kita klik new, lalu kita ganti nama menjadi input data IP mahasiswa. Komennya kita ubah ke open form in add mode. Formnya kita pilih input data IP mahasiswa. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik new lagi. Kita ganti nama lagi menjadi input data nilai mahasiswa. Lalu komennya kita ubah ke open form in add mode. Formnya kita pilih itu input data nilai mahasiswa. Lalu kita klik OK. Lalu kita close. Selanjutnya itu laporan. Kita klik edit. Kemudian kita klik new. Lalu teksnya kita ubah menjadi laporan data mahasiswa. Komennya kita ubah ke open form in add mode. Formnya kita pilih. Lalu selanjutnya kita pilih laporan. Kita edit. Lalu klik new. Teksnya kita ubah menjadi laporan data mahasiswa. Ke open report. Lalu kita pilih reportnya yaitu laporan data mahasiswa Departemen Matematika. Lalu kita klik OK. Selanjutnya itu kita klik new lagi. Kita ubah teksnya menjadi laporan data IP mahasiswa. Komennya kita ubah menjadi open report. Reportnya kita pilih laporan data IP mahasiswa. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi. Kita ubah teksnya menjadi laporan data nilai mahasiswa. Komennya kita ubah menjadi open report. Lalu kita pilih reportnya itu laporan data nilai mahasiswa. Lalu kita klik OK. Kita close. Baik, jika sudah, kita kembali lagi ke menu input data. Yaitu kita klik new lagi. Tambahkan di sini menu halaman utama, yaitu gunanya untuk kembali ke halaman utama jika diklik menu ini. Komennya go to switchboard. Kita pilih yang data mahasiswa Departemen Matematika. Kita klik OK. Baik, kita close. Yang laporan juga kita tambahkan halaman utama. Komennya go to switchboard. Lalu switchboardnya kita pilih data mahasiswa Departemen Matematika. Lalu kita klik OK. Baik, kita close. Selanjutnya kita kembali lagi ke data mahasiswa Departemen Matematika. Kita klik.
kita klik new, kita buat menu tutup atau close, gunanya itu untuk menutup aplikasi jika diklik menu ini. Komennya itu exit application. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close. Baik. Kita klik close. Kemudian di sini sudah ada table switchboard dan font switchboard. Lalu kita klik font switchboard, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita desain switchboard ini dengan cara mengklik kanan switchboard. Lalu kita pilih desain view. Lalu kita ubah ini, ubah nama database kelompok menjadi data mahasiswa Departemen Matematika. Lalu kita blok tulisan ke format. Di sini saya akan mengganti tipe tulisannya menjadi lalu di sini saya akan mengubah latarnya menjadi warna merah marun. Kemudian kita edit ini juga, kita perbesar. Saya ubah fontnya menjadi 18. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna marun. Jika sudah, kemudian kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Selanjutnya itu kita membuat menu login. Caranya itu kita klik sheet, kita klik table, kemudian kita klik kanan, lalu kita, kita buat namanya itu data login.
Kita klik OK. Kemudian kita pilih design view. Ini kita buat username. Untuk tipe datanya itu short text. What? Tipe datanya short text juga. Untuk password di sini kita bisa klik di input mask itu titik 3. Kita pilih yes. Lalu kita pilih yang password. Kita klik next. Lalu finish. Baik, setelah sudah kita tes. Kita close. Kemudian kita buka lagi data loginnya. Baik, di sini kita akan buat username, yaitu username-nya kelompok 4. Kemudian kita buat password. Kompak solid. Karena kita tadi sudah pilih di input password, maka passwordnya tidak akan terlihat. Lalu kita klik save. Kemudian kita close. Buat form loginnya itu dengan mengklik create. Lalu kita klik blank form. Baiklah, kita klik kanan, lalu klik design view. Kita perbesar terlebih dahulu. Ini kita ke form design. Kita pilih rectangle. Setelah itu kita klik property sheet. Kita ke all, kita pilih border yang back color ini, kita pilih warna putih. Baik, untuk border style-nya kita pilih yang transparan. Baik, setelah itu kita kembali ke format. Kita ubah latarnya menjadi warna merah. Baik, lalu kita ke form design lagi. Setelah kita pilih text box, lalu kita klik lagi text box, kita klik lagi. Perbesar.
Kemudian kita klik kontrol, ke area, lalu kita pilih stack untuk merapikan. Baik, jika sudah, kita ke form design, kita klik button, lalu kita klik cancel. Di sini kita ganti nama menjadi login. Lalu kita rapikan. Baik, kita klik unbound yang atas, lalu kita ubah namanya menjadi seksi username. Lalu kita klik yang bawahnya, kita ubah namanya menjadi seksi password. Lalu ini kita ubah captionnya menjadi username. Yang bawahnya kita ubah captionnya menjadi password. Lalu kita klik unbound yang bawah, kita pilih data, input match-nya, kita pilih password, kita klik next, lalu finish. Baiklah, pada login ini kita klik kanan, lalu kita pilih build event. Kita pilih macro builder, lalu klik OK. Lalu kita gunakan fungsi if di sini. Kita isi perintah sebagai berikut.
Lalu jika sudah, kemudian kita pilih di sini message board. Kita masukkan tulisan login berhasil, yaitu gunanya untuk memberitahu jika login berhasil saat memasukkan username dan password nanti. Kita beri ucapan welcome atau selamat datang. Lalu di sini kita pilih open form. Lalu formnya kita pilih, yaitu switchboard. Lalu kemudian kita klik add else. Font name ini kita pilih switchboard karena untuk setelah login nanti kita akan diarahkan ke menu switchboard. Lalu di else ini kita pilih message board, yaitu kita masukkan message login gagal, yaitu untuk memberitahu jika nanti password atau username salah, maka login akan gagal. Jadi kita masukkan tulisan periksa kembali username dan password. Baik, selanjutnya itu kita save. Nah, kita save, kita close. Baik, selanjutnya kita klik kanan lalu kita save. Kita beri nama form login. Kita klik OK. Baik, lalu kita ke form view. Kita coba masukkan username dan password yang telah kita isi tadi. Baik, di sini ada pilihan login berhasil. Lalu kita diarahkan ke menu switchboard. Kita close lagi menu switchboardnya. Baik, langkah selanjutnya itu kita desain form login ini. Dan kita akan ke format untuk memperbesar ukuran tulisannya.
Selanjutnya kita ke font design. Lalu kita delete yang tadi, kita ubah tulisannya menjadi warna hitam. Kita perbesar ukurannya jadi 18. Lalu kita atur lagi. Baik, kita ke font design. Kita pilih insert image. Kita pilih logo UNP. Kita taruh sini. Klik. Lalu kita atur posisinya. Kita klik insert image lagi. Kita pilih logo Himatika. Baik, kita klik insert image lagi. Kita pilih logo Himatika. Kita atur posisinya. Lalu kita tambahkan label untuk tulisan. Kita tambahkan tulisan Departemen Matematika. Kita ubah, kita blok, kita ubah formatnya. Kita perbesar ukurannya. Saya ubah tulisan menjadi warna putih. Kemudian kita tambahkan foto anggota kelompok. Dengan kita ke form design, kita pilih insert image lagi. Kita browse.
Lalu kita ke picture, kita pilih foto anggota yang pertama dulu, kita masukkan fotonya di sini. Untuk ukuran kita ubah menjadi 3x4. Kita masukkan juga foto anggota yang lainnya, hingga foto seluruh anggota kelompok ada pada menu login. Baik, jika sudah kita save, kita ganti tulisannya pada username dan password hingga menjadi warna putih. Jika sudah kita save, lalu kita lihat hasilnya di form view. Ini adalah hasil menu loginnya. Lalu kita close.